Gue tuh dulu pernah periksa kesehatan dan sebenarnya gue jarang sih periksa kesehatan ini. Mentok-mentok paling cuma dibeliin paracetamol di apotek dan itu pun nggak selalu gitu. Ya mungkin karena emang gue aja yang jarang dapat penyakit yang mainstream gitu. Terus juga kalau setiap gue sakit, itu gue cuma dikasih antara dua obat ini. Kalau nggak teh hangat ya kerokan. Oh iya, sama satu lagi, pucuk daun jambu. Gue kalau setiap mencret, diare, bolak-balik ke kamar mandi setiap 3 menit sekali, itu pasti bakal dikasih pucuk daun jambu sama mak gue. Katanya sih pucuk daun jambu ini bisa nyembuhin mencret. Ya mungkin betul juga. Karena setiap gue kayak gitu, itu mak gue pasti bakal ambil pucuk daun jambu di depan rumah gue. Dan itu pasti bakal dikasih garam sedikit sama dia dan gue disuruh makan tuh daun jambu kayak permen karet. Kalau untuk rasanya, ya lu bayangin aja lah. Waktu itu gue menjalani masa-masa PPDB atau dalam bahasa yang sekarang tuh SPMB. Anjir, SPMB udah kayak mau daftar kuliah aja. Sebelum kita perpisahan sekolah, kita satu angkatan tuh disuruh kumpul buat dikasih sosialisasi cara daftar sekolah SMA sama SMK gitu. Dan saat itu dibilangin kalau yang mau ke SMK itu harus punya surat keterangan sehat dari dokter, sedangkan yang SMA tuh nggak usah. Dan karena saat itu gue menerusin ke SMK, ya mau nggak mau gue harus periksa kesehatan. Saat harinya udah tiba, gue tuh bangun pagi-pagi banget biar dapat antrian yang awal. Soalnya kemarin-kemarin gue baru aja ngantar teman gue periksa kesehatan dan itu kita berangkat jam 7.20 aja udah rame banget. Dan untungnya gue ditawarin pulang sama teman gue, soalnya rame banget ya kan. Dan dia juga mau sekalian ambil kartu pelajar di rumahnya karena lupa bawa. Oke, lanjut ke cerita gue sendiri. Habis gue bangun pagi-pagi, gue datang ke puskesmas sekitar jam 6.40-an sama abang gue. Dan pas gue sampai puskesmas, itu sepi guys, banget. Dan kebetulan gue juga datang itu ketemu sama teman SMP gue, cuma dia beda kelas. Gue akhirnya masuk ke dalam buat ambil antrian. Dan pas di dalam, ternyata kalau mau ambil antrian tuh pakai mesin guys. Dan saat itu gue sebagai anak yang nolep dan tidak wibu ini bingung gitu gimana cara pakainya. Tapi untungnya gue ditolongin sama ibu-ibu. Gue dapat nomor antrian A12 dan pas gue mau duduk sambil nunggu dipanggil, gue lihat ibu-ibu yang tadi. Dia keluar bawa dompet dan ternyata itu ibu-ibu biasa guys. Kayak kalau dalam bahasa pertokoan tuh dia kayak ibu-ibu NPC doang gitu. Dan gue ngiranya dia perawat di situ gitu. Soalnya dia bisa pakai mesin tadi ya kan. Dan gue malah kayak, hah? Ya gue juga nggak ngurusin banget sih. Dan jadilah kita ke topik yang tadi. Gak usah ngurusin ibu-ibu ini. Nah, gue agak sedikit heran gitu sama nomor antrian gue. Teman gue yang datang bareng sama gue ini, dia dapat antrian A6 sedangkan gue A12. Itu jauh 50% gitu. Ya, gue nggak nyalain si ibu-ibu ini sih. Cuman abang gue guys yang kesel sendiri. Bim, itu teman lu dapat antrian aja A6, masa lu A12 sih? Ya, mana gue tahu. Kan bukan gue yang ini antriannya. Lu sih kenal kagak sama ibu-ibu tadi? Hah? Dan karena itu akhirnya gue disuruh masuk buat bayar. Padahal bayarnya tuh nunggu dipanggil gitu. Cuman abang gue ngiranya kita bayar sambil ngambil nomor antrian. Nah jadinya pas gue masuk ke loket pendaftaran atau ruang kasir ini, itu orang kasirnya nggak ada tau nggak. Udah gitu mulai rame lagi tempatnya. Ya kan gue malu ya kan kayak dilihat orang tuh. Ini bocah ngapain dah nggak jelas banget. Dan akhirnya gue kembali ke tempat gue sendiri. Gue nunggu lagi dan baru tuh gue dipanggil. Nomor antrian A12. Silahkan menuju loket pendaftaran. Akhirnya gue masuk ke loket pendaftaran dan gue ngasih kartu pelajar gue sama uang buat bayar periksanya. Tapi pas gue ngasih duit gue, itu si kasirnya nggak mau tau gak. Sombong banget sumpah nih kasir. Mentang-mentang gue ngasih 50.000, dia maunya duit pas gitu. Dan akhirnya gue balik lagi minta abang gue buat mecahin duitnya. Dan itu ada sekitar 8 atau 10 menitan lah. Lama. Setelah gue ngasih duitnya ke kasir, gue disuruh nunggu di ruang tindakan yang dimana ruang ini tuh tempat buat periksa kesehatannya. Ditunggu ya mas. Di ruang tindakan, kita berdua tuh nunggu di depan dan kita berdua nggak duduk di kursi soalnya kursinya tuh udah keduluan penuh sama nomor antrian yang ada di atas gue. Nah, saat nama gue dipanggil, akhirnya gue masuk ke dalam dan di sana gue cuma dicek buta warna, berat badan sama tinggi badan. Yang buta warna, gue cuma dikasih 3 lembar angka yang warnanya kecampur-campur gitu dan gue betul semua. Mantap. Setelah itu gue dicek berat badan. Ternyata berat badan gue tuh 49 kg. Dan terakhir tinggi badan. Tinggi badan gue naik banyak guys. Yang tadinya 158 sebelum lulus SMP, sekarang 161 cm. Setelah selesai semua, gue dikasih surat dari dokternya dan akhirnya gue balik ke rumah sama abang gue. Dan oke, makasih buat kalian semua yang udah pada nonton sampai selesai. Ya, gue makasih banget buat kalian dan ya ini sebentar lagi channel gue 2000 subscriber atau gue nggak tahu ini gue nggak lihat channel YouTube gue ya. Jadi gue record ini gue rekam suara gue nggak tahu subscriber gue sekarang udah berapa. Terakhir gue lihat sih 1997 ya. Tapi nggak tahu nanti kalau pas gue upload mungkin udah 2000 atau nanti pas gue upload masih sama. Jadi ya gue tetap makasih sama kalian yang udah nge-support gue juga dari awal gue bikin YouTube sampai sekarang udah mau 2000 subscriber. Yeay. Dan pertanyaannya kapan gue mau Q&A? Jawabannya 50 subscriber mungkin.
Dan ya, itu aja yang mau udah ngomongin. Jangan lupa subscribe, dadah.